kira-kira Kak Tere apa kabar? Iya, Kak Tere juga dalam keadaan sehat dan sukacita karena ini harinya Tuhan ya Bang? Iya, benar sekali Kak Tere. Nah, Kak Tere harap adik-adik yang di rumah beserta keluarga juga begitu keadaannya. Nah, karena ini harinya Tuhan, kita mau tepuk tangan dulu Bang untuk Tuhan Yesus. Masih ingat gak ya Bang? Abang tahu masih ingat. Kira-kira adik-adik yang di rumah masih ingat gak ya? Nah, ayo kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke, sekali lagi lebih semangat ya. Coba lebih semangat sambil berdiri. Oke adik-adik? Oke Bang. Oke Kak. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus. Yesus, yes. Iya. Nah, untuk lebih semangat lagi kita mau angkat satu pujian. Judulnya apa ya Bang? Judulnya adalah Mari Kita Bersukaria. Nah, adik-adik yang di rumah, mari kita nyanyi bersama-sama. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah, baik adik-adik, kita masih mau menyanyikan satu buah lagu lagi. Kira-kira adik-adik ingat gak ya lagu yang tepuk-tepuk kuda gitu? Kira-kira Kak Tere ingat gak ya? Ingat Bang, yang gini kan Bang? Haleluya, haleluya. Iya, benar sekali. Kita sama-sama menyanyikannya ya. Lagu Dalamnya Hatiku. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita senang diri. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Oke, baik adik-adik. Tadi kita sudah bernyanyi, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik yang di rumah, ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih karena Engkau masih menjaga kami hingga pada saat ini. Bapak, inilah ibadah kami pada saat ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bang Tama masih semangat? Masih semangat dong Kak Ter. Kak Ter masih semangat? Masih dong Bang, kita mau nyanyi lagu apa lagi nih? Kita mau menyanyikan lagu DOSA. Kita tepuk tangan ya adik-adik, ikutin gerakan yang diberikan oleh Bang Tama dan Kak Tere.
hafalan oleh kakak sekolah minggu kita. Nah, minggu ini kita kembali mengucapkan ayat hafalan kita yang diambil dari mana ya, Bang? Diambil dari Wahyu 22 ayat 16b. Kita ucapkan sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3, ya. Wahyu 22 ayat 16b. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Nah, Kak Tere, sebelum kita mulai mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita mengangkat satu buah pujian lagi. Iya benar Bang. Nah, tapi sebelum itu Kak Tere mau tanya dulu, siapa di sini yang senang jadi anak Tuhan? Iya, Bang Tama senang kan jadi anak Tuhan? Senang banget dong Kak Tere. Dan adik-adik di rumah pasti semua senang jadi anak Tuhan. Kita angkat satu pujian, aku senang jadi anak Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan satu pujian. Nah, judulnya adalah Anak Jujur, Anak yang Hebat. Anak jujur, anak yang hebat, berkata selalu benar, berkata selalu jujur, itu anak yang baik. Anak jujur, anak yang hebat, berkata selalu benar, berkata selalu jujur, itu anak yang baik. Anak yang jujur, disayang Tuhan. Anak yang jujur, disayang Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita ambil sikap kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkat Kak Nela yang akan menyampaikan firman Tuhan, begitu juga adik-adik sekolah
pasal 1 ayat 3 sampai 4. 3 Yohanes pasal 1 ayat 3 sampai 4. Nah, begini firman Tuhan, karyawan akan bacakan. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah, adik-adik, sekarang tema kita yang akan kita dengarkan melalui firman Tuhan yaitu mendoakan orang benar. Siapa orang benar yang mau didoakan dan siapa yang mendoakan orang benar tersebut. Nah, kita akan tahu siapa yang didoakan dan siapa yang mendoakan. Jadi, adik-adik sekolah minggu, orang benar yang didoakan dalam nats ini, dia adalah seseorang yang bernama Gaius. Nah, jadi Gaius ini adalah seseorang yang hidup penuh dengan kebenaran sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran Yesus Kristus. Nah, dalam kehidupan Gaius ini, dia menerima, menyambut, dan membantu para pemberita firman Tuhan yang pada saat itu datang ke tempatnya untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, tapi orang-orang yang hidup bersama-sama dengan Gaius pada waktu itu, mereka tidak memiliki kehidupan yang benar. Karena apa? Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus itu memiliki tubuh seperti seorang manusia, seperti tubuh kita ini, dan mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Orang yang mau menyampaikan firman ini merasa sangat sukacita. Kenapa? Karena ternyata ada orang yang hidup dalam kebenaran. Karena mereka melihat bahwa Gaius ini hidup dalam kebenaran, akhirnya mereka mendoakan Gaius. Karena apa mereka mendoakan Gaius? Karena mereka sangat bersukacita. Nah, seperti tadi yang dikatakan pada ayat yang keempat, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Karena mereka tahu ada yang hidup dalam kebenaran, akhirnya mereka sangat bersukacita dan akhirnya mereka mendoakan. Sekarang Kak Nela mau coba mengingat waktu itu Kak Nela juga pernah loh mendoakan orang benar yang ada di dalam hidup Kak Nela. Waktu itu dia mengajarkan Kak Nela untuk Kak Nela itu jangan cepat marah-marah sama orang-orang. Karena dia mengingatkan kakak untuk melakukan hal baik itu, kakak berdoa untuk dia. Karena apa? Karena dia mengingatkan kakak untuk hidup dalam kebenaran. Kakak sangat bersukacita memiliki teman seperti dia yang mau mengingatkan kakak. Kakak yakin kalau adik-adik sekolah minggu kakak pasti pernah juga mendoakan orang-orang benar yang ada dalam kehidupan kalian. Nah, sekarang coba diingat-ingat dulu. Siapa ya yang pernah mendoakan orang-orang benar dalam hidupnya? Ayo coba diingat siapa yang pernah. Ya, Kak Nela yakin semua pasti sudah mengingat kembali siapa saja yang pernah berdoa untuk orang-orang benar yang ada di kehidupan kita masing-masing, ya kan? Nah, jadi buat adik-adik sekolah minggu, di sini kita diajarkan dan diingatkan untuk senantiasa mengingat orang-orang yang hidup dalam kebenaran dengan cara mendoakan mereka. Kenapa kita harus mendoakan mereka? Karena melalui doa kita bisa menyampaikan kepada Tuhan supaya orang-orang tersebut tetap dilindungi. Nah, karena melalui doa juga kita bisa menyampaikan rasa syukur kita karena kita senang memiliki orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Nah, begitulah supaya kita juga boleh untuk semakin semangat lagi berdoa bagi orang-orang yang benar, dan tentunya yang paling penting adalah kita harus menjadi bagian dari orang-orang benar itu sendiri. Amin. Nah, sekarang kita akan melihat ayat hafalan kita untuk minggu depan. Ayat hafalan kita dari 1
Petrus 3 ayat 12. Ayat hafalan kita dari 1 Petrus 3 ayat 12, Kanela akan bacakan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami diajarkan untuk berdoa bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Untuk itu ya Tuhan, kami juga bukan hanya mau mendoakan orang-orang benar, tapi kami mau jadi bagian dari orang-orang benar itu. Kiranya Tuhan membantu kami dalam kehidupan kami, bimbing kami dan ingatkan kami agar kami selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kanela yang telah membawakan firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman Tuhan bisa berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Benar sekali Kak Tere. Nah, habis ini kita akan mengumpulkan persembahan yang nanti diberikan oleh tangan sebelah kanan. Iya, sebelah kanan. Dan diberikan kepada papa dan mama, lalu diberikan ke gereja. Iya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian dengan judul Bawa Persembahanmu. Marilah kita mendoakan persembahan kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami mempersembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu dengan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Amin.
sudah selesai. Terima kasih Bang Tama sudah menemani Kak Tere hari ini. Terima kasih juga Kak Tere. Iya. Shalom. Selamat hari Minggu untuk Tuhan.